Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Mohon maaf hari ini Bapak menyampaikan via online karena ada kesibukan. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin tentang konsep dasar dokumentasi keperawatan. Jadi saya share screen ya. Jadi untuk dokumentasi keperawatan sendiri, seperti yang dijelaskan kemarin bahwa dokumentasi itu merupakan sesuatu yang sangat prinsipil dan dapat bisa dijadikan bukti. Kemudian bukti dokumentasian ini memang lebih ditugaskan untuk mencatat atau merekam peristiwa atau objek maupun aktivitas. Jadi seperti yang dilakukan oleh perawat, aktivitas perawat itu harus dilakukan dokumentasi terutama untuk pemberian asuhan keperawatan. Menurut FISBA, ini referensinya cukup lama bahwa catatan yang dapat dibuktikan atau jadikan bukti dari segala macam tuntutan yang berisi data lengkap, nyata, dan tercatat. Jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwa di sini disebutkan bahwa bukti dari segala macam tuntutan. Jadi artinya apa? Bisa saja apa yang kita catat ini bisa menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Jika kita sedang melakukan dengan benar, maka uh, kita tidak perlu khawatir karena apa yang kita catat sesuai dengan SOP yang ada. Dan satu hal lagi untuk menghindari tuntutan yang bermacam, misalnya itu harus ada namanya informed consent. Kemudian harus lengkap, jadi kita menceritakan apa adanya sesuai dengan format mukaja yang ada pada pasien. Kemudian nyata sesuai dengan kondisi dan tercatat. Kemudian pendokumentasian itu bukan tentang hanya kesakitan pasien, kemudian tetapi bagaimana juga ada jenis, tipe, kualitas, kuantitas dalam pelayanan dalam arti membentuknya. Maksudnya apa? Bahwa pasien itu kita catat bukan hanya masalah kesakitan pasien, tapi dalam pendokumentasian juga ada bentuk-bentuknya. Bagaimana dengan dokumentasi keperawatan? Jadi dokumentasi keperawatan itu ada dua hal yang ditekankan di sini, yaitu sebagai bukti pencatatan dan pelaporan. Kenapa disebut sebagai pencatatan? Pencatatan karena melakukan seluruh aktivitas asuhan keperawatan, kemudian dilaporkan, artinya dilaporkan dalam artian sebagai bentuk informasi kepada yang membutuhkan. Misalnya di antara pergantian shift, kemudian di antara komunikasi antara perawat, karena dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit biasanya itu menggunakan tim. Jadi bagaimana komunikasi antara yang shift pagi, siang, dan malam itu melalui catatan dan pelaporan yang ada atau melalui asuhan keperawatan. Kemudian perawat seperti biasa ini merupakan kewajibannya itu adalah melakukan pencatatan asuhan keperawatan. Gunanya untuk apa? Ini untuk klien, perawat, dan tim kesehatan. Untuk klien artinya apa? Klien kita bisa mengetahui bagaimana progres atau perkembangan dari kesehatannya. Banyak kemungkinan ada yang statis, biasa-biasa saja tidak ada perubahan, ada yang malah yang lebih baik, lebih bagus lagi perkembangan kesehatannya. Bahkan yang kita takutkan adalah tiba-tiba pasiennya ngedrop dalam kondisi yang tidak stabil, kemudian menggunakan untuk perawat. Perawat itu tadi sebagai media komunikasi antara tim keperawatan. Kemudian untuk tim kesehatan yang lainnya juga lihat, oh iya ternyata ini yang sudah diberikan oleh tim kesehatan yang lainnya. Misalnya dokter memberikan apa, kemudian misalnya fisioterapi. Seperti yang harus kalian ketahui bahwa dalam pelaksanaan perawatan pasien ini perawat tidak hanya sendiri, tapi melibatkan beberapa tim kesehatan yang lainnya, perawat terutama dokter, kemudian ada juga gizi termasuk fisioterapi atau misalnya dari analis kesehatan atau laboratorium. Kemudian sehingga dokumentasi keperawatan ini bisa disebut sebagai dasar komunikasi yang akurat dan lengkap. Kenapa dikatakan sebagai dasar komunikasi yang akurat dan lengkap? Karena tadi bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh perawat ini adalah merupakan pelaporan atau pencatatan terhadap perkembangan kondisi pasien
yang nyata tadi, ingat nyata sesuai dengan kondisi pasien, kemudian dia dilakukan secara jelas, sehingga tadi disebut sebagai dasar komunikasi yang akurat dan lengkap. Dan jangan lupa bahwa ketika kita melakukan dokumentasi asuhan keperawatan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan keterpaksaan ya. Karena mungkin banyak catatan-catatan yang harus catat, mungkin karena tuntutan, sehingga tidak terlalu menjalankan dengan baik. Kemudian ini perlu diketahui bahwa dokumentasi asuhan keperawatan itu, masih ingat proses keperawatan apa saja? Oke, yang 5 tahap itu jangan lupa ada namanya pengkajian, apalagi diagnosis keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Namun pada awalnya proses keperawatan 5 itu tidak seperti itu. Proses keperawatan itu bahkan pertama kali dijabarkan oleh Hall itu cuma 4. Ada pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalau dibandingkan dengan 4 proses keperawatan ini, kira-kira yang mana yang tidak ada di 5 proses keperawatan tadi? Coba dicek yang mana ya. Apa? Oke, yang benar itu adalah diagnosa keperawatan. Kenapa sih diagnosa keperawatan belakangan baru muncul? Karena pada awalnya diagnosa keperawatan itu masih mengikuti diagnosa medis. Belum menggambarkan seperti apa sih sebenarnya target ataupun sasaran dari keperawatan. Sehingga masih ngikut dengan diagnosis. Karena diagnosa keperawatan sudah mulai berkembang, itu diagnosa keperawatan terlepas dari diagnosa medis. Masih ingat tidak apa perbedaan antara fokus diagnosa keperawatan dan diagnosa medis? Harus ingat ya, ini adalah mata kuliah di metodologi. Masih ingat? Bisa disebutkan apa? Kayaknya masih kurang tepat ini. Jadi diagnosa keperawatan itu lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Harus diingat lagi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini yang mana? Masih ingat tidak tahapannya? Ingat, siapa yang menyebarkan? Teori dari siapa? Nah, teorinya itu adalah teori dari Abraham Maslow. Tahap pertama adalah fisiologi, kemudian aman dan nyaman, kemudian dicintai, harga diri, kemudian untuk aktualisasi diri. Itu jangan lupa ya. Kemudian juga pada akhirnya tahun sekitar 70-an, ada yang sudah lahir sekitar 70-an? Oke, jadi tahun 70-an itu tahap perkembangan keperawatan itu dimasukkanlah diagnosa keperawatan. Itu tadi dengan alasan bahwa ternyata fokus dari diagnosa keperawatan itu adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi harus diingat bahwa perawat harus mendokumentasikan seluruh proses keperawatan yang diberikan kepada klien, keluarga, masyarakat ini nanti untuk tahap berikutnya. Kenapa harus mendokumentasikan semua proses? Masih ingat tidak materi di awal tadi? Nah, benar bahwa karena untuk menjadi bukti bahwa kita sudah melaksanakan asuhan keperawatan. Sama halnya ketika misalnya kalian datang ke kampus. Kalau kalian tidak melakukan absensi, daftar hadir, kemudian tidak ada catatan, mungkin tidak akan ada pernah bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan. Karena tidak ada bukti. Omongan sekarang ini tidak bisa dipegang. Masih banyak yang diragukan. Tapi kalau misalnya ada bukti tertulis bahwa kalian melakukan asuhan keperawatan atau misalnya tadi contohnya adalah perkuliahan, berarti ya sah seperti itu. Jadi dari sejak mahasiswa kalian sudah diajarkan bagaimana untuk melakukan dokumentasi asuhan keperawatan. Yang kalau misalnya dari jadwal perkuliahan, masih ingat jadwal praktek, setiap hari Rabu itu mahasiswa harus menuliskan asuhan keperawatan secara bertahap-tahap. Nanti kalau sudah praktek, itu malah asuhan keperawatan itu harus dilakukan dalam waktu 1-2 hari. Kalau ini masih dicicil sampai dengan 16 minggu malah. Oke, itu hal yang penting tentang dokumentasi keperawatan. Oke,
Kita mau lihat lagi, ternyata dari dokumentasi keperawatan ini ada 3 komponen yang paling dasar, yang saling berkaitan dan saling ketergantungan, dinamis, dan yang diperkenalkan oleh Disban. Kira-kira ada yang bisa menebak apa kira-kira? Tadi ada salah satunya bahwa dokumentasi keperawatan itu adalah bentuk pelaporan dan komunikasi. Berarti komponen yang pertama adalah komunikasi. Bahwa komunikasi di sini, ingat, komunikasi ini tidak mesti harus berbicara secara langsung. Misalnya kalian sekarang menggunakan WA, itu chat. Chat itu adalah salah satu bentuk komunikasi walaupun dengan kata-kata, tidak langsung secara langsung berbicara melalui suara. Itu jadi komunikasi itu adalah kemampuan berkomunikasi dan mencatat dengan jelas dan mudah dimengerti. Kemudian berisi informasi yang akurat, tepat, dan mudah dipahami. Bapak tekankan lagi di sini ada kata jelas. Kata jelas di sini berarti mudah dipahami, tidak mengambang artinya. Kemudian informasinya secara akurat. Ingat, akurat itu artinya sesuai dengan kondisi pasien, bukan sesuai dengan mau-mau dari mahasiswa, supaya mudah askepnya, jadi digampang-gampangkan semua kondisi pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa dalam dokumentasi hal yang paling penting juga itu adalah proses keperawatan. Jadi proses keperawatan masih ingat tadi yang berapa? Benar, ada lima tahap itu harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah standar keperawatan. Itu kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan standar asuhan keperawatan yang telah ditetapkan dengan tepat. Maksudnya apa? Bahwa mahasiswa ataupun perawat melaksanakan asuhan keperawatan itu harus memiliki standar atau kaidah. Kalau di rumah sakit ada namanya pedoman pelaksanaan asuhan keperawatan. Kalau di kampus sebenarnya sudah ada format yang harus diikuti oleh mahasiswa dan sudah ada buku-buku yang harus dimiliki, misalnya buku 3S. Kemudian format pengkajian ini untuk mengarahkan bahwa inilah yang harus mahasiswa kaji, inilah yang harus mahasiswa hadirkan, inilah yang harus ada pada mahasiswa sehingga proses dokumentasi ini dapat berjalan sesuai. Kemudian untuk dokumentasi proses keperawatan, kalau tadi 3 fondasi, sekarang ada 6 karakter. Apa itu? Yang pertama itu adalah dia memiliki tujuan, bahwa dokumentasi keperawatan itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu dapat meningkatkan asuhan perawatan. Sistematik artinya apa? Bahwa ketika kalian melaksanakan asuhan keperawatan, itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung masuk di perencanaan. Padahal kalian belum melakukan pengkajian. Jadi harus terorganisir. Terorganisir itu untuk mencapai tujuan. Kemudian harus dinamik. Dinamik itu artinya asuhan keperawatan ini mengikuti progres perkembangan pasien. Artinya tidak kaku. Mungkin kalian akan mendapatkan ada namanya perbaiki intervensi, revisi tindakan karena itu tidak sesuai lagi dengan kondisi pasien. Kemudian interaktif artinya antara pasien perawat itu harus ada timbal balik. Kemudian yang kelima, fleksibel. Fleksibel itu artinya dapat diadopsi pada praktik keperawatan dan bisa digunakan. Maksudnya begini, bahwa ternyata kalau kita meningkat asuhan keperawatan bisa juga diterapkan di ruangan lain. Itu bisa lebih fleksibel. Teoritis artinya dia harus berdasarkan perkembangan ilmu. Di sini ada pembagiannya, ilmu yang humanistik, yaitu memanusiakan manusia, holistik berdasarkan bio, psikososial, dan spiritual. Kalau untuk kemarin kita belajar antropologi itu ditambahkan kultural. Kemudian ada care itu adalah berdasarkan standar dan asuhan. Dan care juga di sini bisa dimaksudkan adalah kepekaan perawat terhadap pasien, bahwa kita lebih caring, gitu ya. Kita lebih peka terhadap kebutuhan pasien yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu demikian yang bisa Bapak sampaikan.
Jangan lupa bahwa tadi ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam asuhan keperawatan. Yang pertama tadi bahwa ada 3 fondasi asuhan keperawatan. Masih ingat dari apa? 1, 2, 3. Oke. Kemudian kenapa sih perawat harus melakukan asuhan keperawatan? Dokumentasi sebagai apa? Oke. Kalau seperti itu, eh, pertemuan untuk kita kali ini kita akhiri. Nanti akan ada tugas yang Bapak akan sampaikan di kelas. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.